Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel TV yang budiman, hari ini kita bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional seputar perekonomian Indonesia. Kita bahas dalam pandangan Islam, masih tentang potensi gas Indonesia menjadi rebutan dunia. Kerakusan kapitalisme, pengembangan gas berpotensi merusak. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa dulu Bung Yuwana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Salman. Bagaimana kabar Anda, Bung? Alhamdulillah, sehat, Bung Salman. Harus sehat, harus semangat. Alhamdulillah. Semoga selalu semangat dan selalu sehat, Bung. Amin, amin, amin. Baik, Bung Yuwana. Ini ada berita menarik tentang kerakusan kapitalisme, pengembangan gas berpotensi merusak. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Ya, terima kasih ya, Bung Salman. Jadi berita mengenai gas ini eh, ramai sejak beberapa, ya karena memang potensialnya sumber daya alam Indonesia itu memang betul-betul menggiurkan. Jadi memang bahkan dunia itu berebut untuk menggarap potensi gas Indonesia ini. Jadi rebutan dunia gitu. Kalau seperti itu otomatis kepentingan-kepentingan asing itu akan bermain di Indonesia. Lalu bagaimana Indonesia bisa mandiri? Pasti ada intervensi-intervensi yang itu tidak bisa kita nafikan. Misal berita apa? Ogah nyerah, RI tetap kejar mimpi 1 juta barel minyak. Luhut, RI tidak ada perpanjangan kontrak ekspor gas lagi. Luhut ingin RI stop ekspor gas, ternyata segini jumlahnya. Produksi minyak RI makin anjlok. Intinya bahwa gas ini menjadi rebutan betul. Indonesia mau larang ekspor gas, ini kata SKK Migas, macam-macam. Jadi memang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, itu mengungkapkan peran gas dalam transisi energi cukup penting. Hal tersebut menyusul sifat gas yang dinilai lebih bersih dibandingkan energi fosil lainnya. Ini berita saya baca ya dari media massa. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto menjelaskan bahwa energi saat ini bukan lagi sebatas kepada sebuah komoditas. Lebih dari itu, banyak negara mengangkat isu energi security atau ketersediaan, energi affordability atau keterjangkauan, dan energi security atas ketahanan sebagai prioritas utama. Kalau dalam kajian ekonomi muncul teori yang green economy itu kenapa? Karena lingkungan semakin hari semakin rusak, tidak ramah lingkungan karena adanya eksplorasi sumber daya alam yang gila-gilaan ini. Itu. Makanya kemudian ada teori green economy yang itu sebetulnya juga perlu kita kaji lebih mendalam lagi. Kemudian gas sebagai transisi energi, sehingga diperkirakan kebutuhan gas meningkat tajam berkurangnya energi lain, terutama batu bara dan minyak. Oleh karena itu, unlock gas di berbagai dunia marak. Kata Dwi dalam rapat dengar pendapat bersama Balik DPR RI Rabu kemarin ya. Sekarang kan hari Kamis ya. Itu. Nah, sebetulnya ini karena kerakusan kapitalisme saja. Pasti mengundang fasad. Setiap pengelolaan sumber daya alam itu kalau tidak dikembalikan kepada fitrah bahwa sumber daya alam itu milik umat, dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran umat, maka yang muncul ada kerakusan-kerakusan. Istilahnya apa saja, tetap saja nanti akan merugikan umat karena diambil dari pemilik aslinya. Itu. Nah, bagaimana menurut Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqatatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin mumaddadah. Quran surah Al-Humazah ini mencela orang-orang yang dia
suka mengumpulkan harta. Termasuk di sini adalah sumber daya alam yang karena kerakusannya, dia menganggap harta itu oh, abadi. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu kekal selama-lamanya. Ini pasti ayat mencela sikap kapitalis yang rakus itu. Maka kemudian bagaimana menurut Islam? Kerakusan kapitalisme itu, Bung Salman dan pemirsa channel TV yang budiman, dalam pengembangan gas di Indonesia sudah pasti menyebabkan kerusakan. Pasti akan mengundang fasad. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu jelas sekali. Kenapa? Karena dia mengambil kepemilikan yang bukan miliknya, bukan menjadi haknya. Kita tahu sumber daya alam itu merupakan, termasuk gas di dalamnya, adalah milik umat. Innamal mu'minuna syurakaun fisalas al-kala wal ma' wan nar. Itu sudah jelas. Hadis mengatakan begitu. Rasulullah SAW. Termasuk sumber daya alam, tambang, energi, mineral, semua itu milik umat. Kok kemudian dikangkangi oleh kapitalisme? Ini kan artinya merampas hak milik umat. Maka seharusnya tidak boleh dimiliki oleh swasta, apalagi swasta asing. Maka di situlah peran negara, dia harus kuat dalam menjaga konsensi yang amanah. Kalau sudah selesai kontrak, ya sudah selesai, jangan diperpanjang lagi. Karena apa? Karena mereka bukan memiliki. Mereka seharusnya tidak mengeksplorasi, apalagi mengeksploitasi habis-habisan. Belum lagi kemudian diperdagangkan secara bebas di pasar. Harusnya nggak begitu. Ya, perusahaan-perusahaan pengembang itu harusnya dia sadar gitu loh, kalau ini milik umat. Jadi bukan untuk dikangkangi oleh oligarki ya. Itu kalau perlu diakad ulang. Jadi statusnya bukan 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 konsensi, itu bukan kepemilikan bersama, bukan, tapi milik umat kemudian dikelola oleh negara. Mereka kalau mau berkontribusi ya kerja. Mereka kerja kepada negara untuk mengelola ini. Kalau sudah selesai ya kembalikan lagi, kembali ke semula milik umat itu. Karena itulah kemudian ketika dunia berebut untuk mengelola sumber daya alam, dalam hal ini gas, pengembangan gas itu, Indonesia harus kuat, harus berani untuk kemudian nanti dulu, jangan stop, ini milik umat, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Berani nggak pemerintah seperti itu? Berani nggak negara seperti itu? Harusnya berani. Kenapa? Karena mau mandiri, mau maju. Kalau nggak mandiri, bagaimana bisa? Ya kan? Untuk bisa maju tahun 2045 itu, tahun emas 2045 itu, harus mandiri, harus berdiri di kaki sendiri. Begitu, Bung Salman, tanggapan saya. Wallahu alam bisawab. Terima kasih, Bung Salman. Saya kembalikan ke Bung Salman. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bung Iwana atas tanggapannya. Semoga tetap semangat mendakwahkan ekonomi Islam selamanya. Amin. Demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang kerakusan kapitalisme, pengembangan gas berpotensi merusak. Semoga barokah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.